warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya walaupun bulan puasa. Raka kamu duduk di mana, Raka? Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Sofian, kenapa Ahmad Sofian? Perasaan minggu hari Senin kemarin nggak masuk juga ya? Oh, Afian dia nggak masuk. Rauf sakit. Sofian, Rauf, siapa lagi? Ini Angel. Oh iya, cuma pindah. Afriandi, Ahmad Sofian, sama Rauf. Oke, mudah-mudahan. Siapa? Ayo, Om Ade, nih. Baik. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari Senin kemarin. Sebelum ke sana Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada gaul air, apa lagi? Gaul nitrogen, apa lagi? Gaul ya, itu termasuk dalam aliran energi yang mengalir di dalam suatu sistem ekosistem ya. Nah, selain gaul geokimia, kita juga akan bicara tentang energi yang digunakan oleh makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Sekarang Ibu tanya, kita manusia itu mendapat energi dari mana? Dari mana? Yanti? Tuhan. Ngomong aja. Dari mana? Dari Tuhan. Dari tumbuhan. Dengan cara apa? Kita apakan tumbuhan itu? Kita makan. Berarti makan. Nah, tumbuhan dapat energi dari mana? Dari Tuhan. Dari kesimpulan. Apakah kita mendapat makanan dari tumbuhan saja? Hewan. Dari hewan juga. Ya. Nah, hewan dapat makanan dari mana? Dan ada yang memakan sama hewan, kemudian ada yang memakan tumbuhan. Jadi suatu ekosistem kita, energi yang mengalir dalam suatu ekosistem berasal dari proses makan memakan. Ya, kalau kita tidak makan, kita nggak akan hidup. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses itu, makan memakan. Tapi sebelumnya seperti biasa, Ibu akan membagi kelompok kalian. Kelompoknya tidak usah terlalu besar, cukup dengan teman sebangku. Jadi nanti satu kelompok 2 orang. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Kalau bertiga boleh bertiga. Jadi berdua sama Haikal. Beda sama Haikal. Jadi semua kelas berdua ya. Nanti Kevin sama aku. Oh, aku ada teman sama Ibu.
Ini adalah bab 6 dari boleh nama kalian nggak usah dinamain, nggak pakai nama kalian dan sesuai desain dua-dua ya. Oke, sudah siap? Atau kalian tulis identitas dulu? Materi IPA kelas 7 di buku umum kita bagian 2. Aliran energi. Setiap makhluk memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah. Hewan mendapatkan energi dengan cara mengalami atau hewan lainnya. Maksud, hewan mendapatkan energi dari seni matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai dengan hukum kekebalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Berdasarkan contoh rantai makanan tersebut, tumbuhan berperan sebagai produsen anak yang membuat energi melalui fotosintesis. Ada beberapa kakak dan ular serta elang disebut dengan konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belerang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kakak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Tidak semua energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Hanya sekitar 10% energi yang berpindah dari satu tropik ke tropik berikutnya. Ada energi yang hilang dalam bentuk panas. Ada sebagian energi yang masih tersimpan dalam testis, dan tidak semua bagian makhluk hidup dimakan oleh tropik di atasnya. Fakta di lapangan, rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan, seperti pada gambar. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan ya. Coba sekarang kita sebutkan ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut? Iya, ada 5. Dan sebutkan sama-sama. Yang pertama, rumput dimakan belalang, belalang dimakan kadal dimakan elang. Kedua, rumput dimakan belalang dimakan elang. Ketiga, rumput dimakan kelinci dimakan elang. Yang keempat, rumput dimakan tikus dimakan elang. Dan yang kelima, rumput dimakan tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Oke, videonya cukup sampai sini. Kita lanjutkan bagian belakangnya. Jadi dengan video singkat itu, Ibu harap kalian bisa menjawab semua LKP ini. Tapi Ibu rasa semua sudah tergambarkan dari video. Coba kalian buka lagi untuk kerjanya. Jadi kalian bisa tadi kan Ibu hanya mereview sih, menonton sekilas. Jadi kalian tahu ini lah jawabannya, di bagian ini lah jawabannya. Kalian bisa lihat dulu apa kerjanya, apa sih yang jawaban seperti apa yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut. Selain dari video, kalian bisa membuka dari buku paketnya. Jadi di buku paket juga ada jawabannya, ada beberapa definisi. Iya, yang nomor 1 itu kalian menjelaskan, tentang definisinya ya, atau artiannya, maknanya apa? Konsep, konsumen, rantai makanan, jaring-jaring makanan itu apa sih? Kalau misalnya dapat, bisa kalian tulis di belakangnya, tapi nanti kasih kode ya. Yakin ya? Kok kamu ngantuk pagi-pagi? Oke? Nah, yang nomor 2, saya tidak masalah, kalian hanya butuh labeling, memberikan label pada hewan-hewan itu, dia termasuk ke dalam kelompok yang mana. Karena kelompoknya dari mana tuh, itu ada yang sudah sediakan di dalam kotak yang hitam. Kalian tidak boleh kata-kata yang di dalam kotak hitam, kemudian masukkan kata-kata itu di dalam kotak hijau. Kemudian yang nomor 3 itu kalian diminta membuat rantai makanan sendiri yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kalian, yang ada di halaman sekolah kita. Buatlah satu rantai makanan sendiri. Kemudian kalian tentukan setiap makhluk hidup itu berperan sebagai apa? Sebagai produsen kah, konsumen kah, atau urai kah, dekomposer. Ya. Kemudian yang nomor 4 itu mencocokkan, ya, dikasih garis. Pengurai itu hasil dari makanannya. Bukan, pengurai namanya pembuahan di depannya meliputi kata yang bisa tanya dulu bahasa Indonesianya. Itu artinya subjeknya ya, yang melakukan proses pengurai. Jadi pengurai itu adalah makhluk hidup yang melakukan proses pengurai sisa-sisa
jasa makhluk hidup yang mati. Misalnya bangkai ini udah mati, kan butuh terurai. Ya, paham kan? Kemudian yang nomor 5 itu mencocokkan pada tidak terkait gratis. Misalnya padi itu masuk ke dalam yang mana? Itu ya. Selanjutnya itu dari itu. Halaman kedua, jaring-jaring makanan. Nah di sini kalian hitung ada berapa jumlah jaring-jaring makanan. Beda sama yang di video. Jadi kalian kali satu sama. Kalau yang digambarkan itu lebih banyak makhluk hidupnya. Kalian hitung ada berapa rantai makanan yang terlibat dan tuliskan rantai makanan apa saja. Ya, paham? Paham ya? Oke, itu untuk nomor 5. Nah, dan sudah. Selanjutnya nomor 6. Di situ ada satu pertanyaan. Kalian diskusikan dengan teman sebantu kalian. Itu kira-kira jawabannya seperti apa. Dan nomor 7 itu adalah refleksi pembelajaran saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, setelah ya, itu akan melayangkan kembali videonya. Untuk coba agak selamatkan videonya dan bisa. Nah, berdasarkan contoh rantai makanan tersebut, lihat berperan sebagai produsen yang bisa membantu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ada belalang, hama, dan ular serta elang disebut dengan konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kakak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Jika saat organik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer, contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Tidak semua energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Hanya sekitar 10% energi yang berpindah dari satu tropik ke tropik berikutnya. Ada energi yang hilang dalam bentuk panas. Ada sebagian energi yang masih tersimpan dalam feses. Dan tidak semua bagian makhluk hidup dimakan oleh tropik di atasnya. Fakta di lapangan, rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Seperti pada gambar. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan ya. Coba sekarang kita sebutkan ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut? Iya, ada 5. Kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, rumput dimakan belalang. Belalang dimakan kadal, kadal dimakan elang. Kedua, rumput dimakan belalang, belalang dimakan elang. Ketiga, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Yang keempat, rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. Yang kelima, rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan. Ya, ada pertanyaan. Kalau kalian lihat dari jaring-jaring makanan ini, ada yang melibatkan 4 makhluk hidup dan ada yang melibatkan 3 makhluk hidup. Ya, jadi kalian fokus ke rantai makanan akan kalian kalian perhatikan apa? Yang rantai makanan pertama, rumput, belalang, kadal, elang. Rumput sebagai apa? Belalang. Konsumen satu itu adalah yang memakan produsen. Jadi hewan-hewan yang memakan produsen itu disebut konsumen 1. Kemudian ada konsumen berapa? 2. Elang, konsumen 3. Nah, di rantai makanan kedua, rumput apa? Belalang, konsumen 1, elang, konsumen 2. Jadi kalau kalian perhatikan elang ini bisa bertindak sebagai konsumen 3 atau bertindak sebagai konsumen 2, tergantung dari rantai makanannya. Nah, yang harus kalian tahu definisi konsumen 1 adalah yang memakan produsen atau yang memakan kebutuhan. Konsumen 2 yang memakan konsumen 1, konsumen 3 yang memakan konsumen 2 dan begitu seterusnya. Jadi sekarang kalian lihat di di lembar kerja kalian. Kalau dari video menunjukkan orang itu konsumen 1, tapi di lembar kerja kalian kalian itu bukan konsumen 4. Kalian coba kalian cek kembali. Karena orang itu tidak selamanya konsumen 4. Paham ya? Oke. Dirasa sudah videonya sudah belum? Belum lagi? Masih ada belum? Belum ditulis? Mananya? Oke, ada.
satu tadi semua tadi kita lakukan dengan kedua. Ini nama menjadi ekor. Sudah selesai semua? Baik, mungkin aku lakukan dulu bisa sambil ya. Ibu akan membahas sedikit lembar kerja yang sudah kalian ini. Tapi tolong jangan dicoba lagi aja ya. Nanti lembar kerjanya akan dikumpulkan. Perhatian semua dari dulu. Hello. Hello. Selamat pagi. 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 Siang. Siang. Malam. Yes. Oke. Kita akan banyak sih dari jaring makanan ini. Mulai dari nomor satu apa? Nomor satu, rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Mas Anda? 5 menit tahan. 5 menit tunggu. 5 menit sama. Dari makanan ada rantai makanan. Videonya didekat ke sana ya. Kalau temen ngomong deketin aja videonya ke sana. Deketin Bu. Karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya, produsen kemudian kami konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Selanjutnya, pemulai. Sebagai pengurang makhluk hidup yang mati. Oke, menguraikan makhluk jasad makhluk hidup ya. Baik, selanjutnya yang nomor 2 itu rumput berperan sebagai apa? Produsen. Produsen, bagus. Selanjutnya, merici berperan sebagai apa? Konsumen satu. Konsumen satu. Kemudian makhluk hidup berikutnya. Konsumen dua. Kemudian yang terakhir makhluk hidupnya apa? Elang konsumen 3. Ya, itu semua. Selanjutnya, Ibu mau satu contoh rantai makanan dari kelompok yang Feby. Rumput, belalang, tikus, ular, elang. Oke, sebutkan peranannya. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, tikus sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ke nomor 3. Itu ada beberapa makhluk hidup. Padi. Padi itu berfungsi sebagai apa? Produsen, Produsen. Lumut sebagai apa? Produsen. Lumut apa? Lumut sebagai apa? Contoh.
ujung-ujungnya akan berperan penting untuk tumbuhan, ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mau menunjukkan kalian suatu video singkat. Ibu minta kalian menanggapi videonya sesuai dengan pemahaman kalian tentang rantai makanan ini, ya. Tolong semuanya diam. Kamu Pak Agi. Oke, fokus ke depan ya. Lihat video ini baik-baik. Kebiasaan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia banyak juga berpengaruh pada perilaku hewan. Sudah beberapa hari terakhir warga di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan serbuan belalang. Ribuan belalang meluber ke jalan hingga mengganggu pengendara. Para pengendara motor yang melintasi kawasan ini harus ekstra hati-hati. Ribuan belalang memenuhi jalanan hingga tidak hanya mengganggu pengendara, bau amis belalang yang terlindas juga mengganggu warga desa lain deha. Sama belalang telah menyebar ke 7 kecamatan di Sumba Timur. Warga mulai khawatir dengan penyebarannya yang kian luas dan mengancam tanaman pangan warga. Singkat sekali ya. Oke. Coba siap. Apakah dari video ini ada pertanyaan dari kalian terkait video ini? Kenapa cepat? Satu-satu, mulai dari Haika. Oke, sini bagus. Pertanyaan dari Haika. Pertanyaan dari Haika. Kenapa bisa ada belalang yang sebegitu banyaknya di Nusa Tenggara? Pertanyaan lain, Ibu mau ada pertanyaan lain dari video itu? Kira-kira apa penyebab utama dari belalang itu? Oke, sudah Ibu kasihkan 2 pertanyaan. Yang lain lagi? Hanya itu saja, Pak. Ada lagi? Oke. Tadi coba kita sama-sama diskusi ya. Kenapa belalang itu banyak? Sekarang kalau kalian kaitkan dengan rantai makanan, itu kenapa sih belalang itu bisa banyak? Ada konsumen 2, konsumen 3, sama produsen. Kalau produsen banyak sampai belalangnya seneng. Oke, bagus nih. Ibu suka jawabannya apa ini? Supaya suara aku semakin jelas. Kurangnya hewan predator, benar. Jadi salah satu penyebabnya tidak ada hewan yang memakan belalangnya. Jadi banyak karena di sana burung pemakan belalangnya itu sudah sedikit ya, jumlahnya jadi tidak proporsional. Selain itu, apakah karena predator saja?
banyaknya. Ya. Terima kasih tahu jawabannya. Jadi kemarin pemerintah NTT kerjasama dengan salah satu universitas terbesar, ya jadi kayak mencipta jenis patogen, jenis penyakit untuk kayak mati, gitu ya.